Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ongki Ardila akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Danantara di Platform X dengan metode Super Vector Machine atau dikenal SVM dan Naive Bayes. Penelitian ini merupakan bagian dari ujian tengah semester dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kami berharap melalui penelitian ini kita dapat memahami bagaimana masyarakat merespon kebijakan investasi negara melalui Danantara serta efektivitas metode pembelajaran mesin dalam menganalisis sentimen publik. Nah, untuk konten yang akan dibahas yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana latar belakang ini ada 4 poin, yang dimana ada hal yang trending, apa masalah atau peluang atau peningkatan akurasi yang mendasari topik ini dan judul tersebut. Yang ketiga itu apa hal terbaru atau hal lain yang membedakan dari topik dan judul penelitian kalian dari penelitian sebelumnya. Yang keempat itu apa tujuan penelitian. Yang kedua yaitu adalah studi literatur, yang dimana nanti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang akan dijelaskan di akhiran. Langsung saja, yang pertama itu kita akan membahas hal yang trending, yang dimana mari kita pahami dulu kenapa penelitian ini menjadi relevan. Danantara ini merupakan lembaga yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 dengan tujuan mengolah investasi negara khususnya dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang. Program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam implementasinya, Danantara memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Salah satu faktor yang menjadikan trending adalah karena Danantara ini mengolah beberapa BUMN utama seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia dengan total aset yang mencapai kurang lebih 14 triliun rupiah atau setara dengan 900 miliar US dollar. Angka ini sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya peran Danantara dalam kebijakan investasi nasional. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran publik terkait risiko manajemen, transparansi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap Danantara, terutama melalui media sosial yang menjadi wadah utama ekspresi opini publik saat ini. Yang dimana ini merupakan latar belakang yang ada pada jurnal kami, bisa dibaca. Kita akan langsung next ke apa masalah atau peluang atau peningkatan akurasi yang mendasari topik ini dan judul tersebut. Nah, dalam mempertimbangkan fenomena tersebut, kami melihat adanya peluang untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap Danantara berdasarkan opini yang mereka bagikan di media sosial. Media sosial, khususnya Twitter atau sering kita kenal X, sering digunakan sebagai platform diskusi publik yang dinamis, sehingga menjadi sumber data yang kaya untuk menggali sentimen masyarakat. Nah, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama seperti bagaimana persepsi masyarakat terhadap Danantara, apakah lebih banyak sentimen positif, negatif, atau netral terkait program ini. Yang ketiga itu seberapa akurat metode pembelajaran mesin dalam mengklasifikasikan opini publik mengenai Danantara. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan pembelajaran mesin, yaitu Support Vector Machine atau SVM dan Naive Bayes, guna membandingkan keakuratan keduanya dalam analisis sentimen. Nah, apa yang selanjutnya itu apa hal terbaru atau hal lain yang membedakan dari topik dan judul penelitian kalian dari penelitian sebelumnya? Nah, beranjak ke aspek kebaruan penelitian ini, kami melihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya telah menerapkan analisis sentimen terhadap berbagai kebijakan publik, perusahaan atau tren sosial seperti kita ambil contoh makan gratis atau gas itu sudah ada, namun di sini kami secara spesifik membahas Danantara sebagai program investasi negara yang masih sangat terbatas. Sebagai contoh, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas analisis sentimen kebijakan ekonomi atau kebijakan sosial.
tetapi belum ada secara spesifik bagaimana Danantara ini dipersepsikan oleh masyarakat berdasarkan data real time dari media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan akademik dalam literatur dengan mengeksplorasi bagaimana publik merespon kebijakan investasi negara yang baru ini. Next itu tujuan penelitian, yang dimana dari latar-latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, ada 3 tujuan yang dapat kami berikan. Yang pertama itu menganalisis sentimen publik terhadap program Danantara menggunakan metode support vector machine atau SVM dan naive Bayes. Yang kedua itu mengevaluasi kinerja kedua metode tersebut berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga itu memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan mengenai respon publik terhadap Danantara, sehingga kedepannya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih berbasis data. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana opini publik terbentuk serta menentukan metode analisis sentimen yang paling optimal dalam mengklasifikasi opini masyarakat yang mengenai kebijakan investasi negara. Dan yang terakhir itu adalah studi literatur. Di sini saya dan rekan saya itu ada 4 kajian teoritis yang kami peroleh. Yang pertama itu ada Bahtiar, yang dimana menemukan bahwa naive Bayes memiliki kecepatan memproses yang lebih tinggi dalam klasifikasi sentimen ulasan marketplace di Google Play Store dibanding metode lain. Yang kedua itu adalah Pramana menerapkan naive Bayes untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik di Instagram, yang dimana pada jurnalnya hasil akurasi tersebut sebesar 63%. Yang ketiga itu adalah Zulfikar et al., yang dimana menggunakan multinomial naive Bayes dalam analisis sentimen kebijakan normal baru di Twitter, yang dimana mencapai tingkat akurasi hingga 90%. Yang keempat ini ada Ananda dan Suryono membandingkan SVM dan naive Bayes dalam analisis sentimen publik terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Mereka menemukan bahwa SVM itu memiliki akurasi lebih tinggi, ya, di mana 76% dibanding dengan 70% pada naive Bayes. Nah, berdasarkan temuan-temuan tadi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan metode analisis sentimen yang lebih akurat dalam memahami persepsi masyarakat terhadap Danantara. Dan untuk kesimpulannya, menganalisis bagaimana sentimen masyarakat terbentuk terkait kebijakan. Yang kedua itu kami menilai efektivitas metode pembelajaran mesin, khususnya SVM dan naive Bayes, dalam mengklasifikasi opini publik. Yang ketiga itu kami menyediakan wawasan berbasis data bagi pemerintah dalam merancang kebijakan komunikasi publik terkait investasi negara. Dari temuan penelitian ini kami harapkan dapat memunculkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk lebih transparan dalam pengelolaan investasi negara dan merespon kekhawatiran publik secara lebih efektif. Selain itu, dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pembelajaran mesin dapat diterapkan dalam analisis kebijakan ekonomi berbasis sentimen publik. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kami terbuka untuk berdiskusi untuk melanjutkan jurnal kami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.